Sedekat dan seringan apapun sebuah perjalanan akan terasa jauh dan sulit untuk dijalani ketika dilakukan dengan berat hati. Begitu pula sebaliknya, sejauh dan seberat apapun itu akan terasa dekat dan ringan jika dijalani dengan senang hati. Seperti perjalanan ini, berbagai rasa berkecambuk dalam hati. Kadang berat, kadang senang, namun tetap menagih untuk kembali. Liburan kali ini kami putuskan untuk mendaki gunung. Gunung yang dekat dari rumah. Gunung yang tidak terlalu tinggi, yaitu Gunung Kencana. Hanya memiliki ketinggian kurang dari 2000 meter dari permukaan laut. Hanya butuh waktu sekitar 3 jam menggunakan sepeda motor dari rumah kami di Depok menuju pos masuk pendakian di kawasan Puncak Bogor. Kami mampir istirahat sejenak untuk sarapan dan melengkapi beberapa kebutuhan pendakian di warung dekat pintu masuk. Sarapan? Enggak, gua nggak ngeliat gitu. Cuacanya berkabut. Gunung Kencana terletak di Kampung Rawagede, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Rutenya melalui pintu masuk wisata Telaga Warna Cisarua dengan membayar tiket masuk Rp10.000 per orang. Dengan mengendarai motor matic 110 cc, kami membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari pintu masuk Telaga Warna menuju pos pendakian. Jalur yang dilalui sangat tidak nyaman untuk motor. Namun cukup terbayar dengan pemandangan indah perkebunan teh dan deretan perbukitan hijau di kejauhan. Dari gerbang masuk tadi, kami diarahkan melewati objek wisata yang sedang viral, Telaga Saat. Namun mengingat waktu dan cuaca sering hujan di sore hari, kami putuskan tidak mampir, tapi terus melanjutkan sampai bertemu gedung SDN Cikoneng. Cuaca mulai panas nih. Gimana dah? Nggak mau disuting-suting. Setelah 1 jam berlalu, akhirnya kami sampai di tempat parkiran motor yang terletak di Kampung LC. Kenapa disebut Kampung LC? Nggak tahu. Dari sananya udah kayak gitu, namanya LC. Perkampungan pekerja perkebunan terakhir sebelum pos pendakian. Biaya penitipan motor di tempat ini hanya Rp10.000. Tersedia warung, musola, dan juga toilet umum untuk bersih-bersih. Dari sini kami lanjut berjalan kaki sekitar 15 menit menuju pos pendakian untuk mengurus si Maksi. Semangat dong. Kan sama kakak. Bilang jangan deket-deket, pos nih. Biar suaranya masuk. Gak mau. Suara masuk tapi kan gue marah. Aja kalau naik sama mama-mama perintis gini memang seperti ini. 10 meter istirahat, 10 meter istirahat. Yang penting sampai.
baru sampai di base camp. Biaya yang kami keluarkan untuk mengurusi Maksi di pos ini sebesar Rp20.000, termasuk sudah asuransi kecelakaan di dalamnya. Iya. Tanjakan Sambalado, spot yang menjadi primadona para pendaki Gunung Kencana menyambut kami ketika memulai pendakian ini. Tanjakan sempit ini dibuat dari susunan kayu yang entah berapa banyak jumlah anak tangganya. Siapa juga yang mau menghitungnya? Yang pasti banyak banget deh. Tanjakan ini terbagi menjadi 2 tingkat. Jalur atas untuk naik dan jalur bawah untuk turun. Seharusnya kami pilih jalur atas, tapi karena tinggi, licin, dan takut terjatuh, saya putuskan untuk lewat jalur bawah saja. Ini yang repot nih kalau ketemu lawan. Benar saja, kami berpapasan dengan pendaki lain yang baru turun. Dan salah satunya harus mengalah, menunggu giliran lewat. Karena jalur tanjakan sempit ini hanya muat dilalui 1 orang saja. Dengan sudut kemiringan yang cukup curam, tanjakan ini sangat unik dan menakjubkan, tapi juga bikin ngos-ngosan. Karena sepanjang susunan anak tangga di tanjakan ini, jarang sekali ditemukan jalur yang landai untuk sekedar memberi waktu bagi paru-paru menghirup oksigen lebih banyak dan jantung menormalkan kembali detaknya. Dengkul terasa mau copot, punggung terasa lebih berat. Lepas tas juga. Sampai akhirnya saya menyerah untuk membawa beban di punggung. Enteng ya, Mah? Jangan aja terus, Mah, terus. Beruntung punya suami yang pengertian dan mau membawakan tas saya. Padahal kasihan, dia sudah bawa tas ransel yang lebih besar dan berat. Mendaki gunung memang sudah menjadi hobinya sejak lama. Entah sudah berapa banyak gunung yang dia daki. Saya tidak menghitung berapa kali dia bercerita pengalaman pendakiannya. Saya juga dikenalin sama dunia petualangan ini justru dari dia. Jadi kayaknya dia gak bakal keberatan deh bawa tas double depan belakang kayak gitu. Belum juga anak-anak tangga ini selesai kami lalui, hujan keburu turun. Jas hujan menjadi perlengkapan wajib yang harus dibawa dalam berkegiatan outdoor seperti ini. Karena hujan yang semakin deras, kami memutuskan untuk tidak mendokumentasikan perjalanan. Karena khawatir air hujan akan merusak kamera, ditambah petir suaranya semakin mendekat. Kami gak mau ambil resiko deh.
Sore hari kami sampai di puncak dalam kondisi hujan deras dan angin kencang. Dalam kondisi menyeramkan seperti itu, kami mendirikan tenda. Yang sayang sekali tidak sempat kami dokumentasikan juga. Karena cuaca buruk, suhu tubuh kami juga semakin rendah. Kami pikir prioritas utama saat itu adalah keselamatan kami. Oleh karena itu, yang terpenting adalah tenda berdiri dulu agar kami bisa lebih cepat dapat berlindung dari hujan dan angin. Ternyata sampai malam cuaca masih kurang bersahabat. Dia beberapa kali keluar tenda untuk memperbaiki tali flysheet yang putus karena hembusan angin yang cukup kencang. Saya merasa kurang nyaman melalui malam karena seringkali air menetes dari atap tenda dan bahkan rembes di dinding tenda. Menambah suhu tubuh semakin dingin tersentuh air yang masuk ke dalam tenda. Menyebalkan deh pokoknya. Matahari yang kami tunggu-tunggu tidak mampu terbit dengan sempurna di puncak kencana. Kabut tebal dan angin masih enggan berbagi waktu untuk kami menikmati keindahan sunrise pagi itu. Karena waktu pendakian yang sempit dan sore hari kami ada kegiatan lagi, kami putuskan untuk segera berkemas dan melanjutkan perjalanan turun. Tidak apalah tidak dapat sunrise yang menjadi idaman para pendaki kencana pada perjalanan ini. Romansa itu tak terjawab. Udah canggalin di tas. Karena kalau dibilangin nggak ngerti. Kalau udah begini susah deh dia kalau udah dibilangin sama yang cakepan nggak mau ngerti. Tapi kesempatan berduaan dengan dia tanpa diganggu oleh pekerjaan, suara berisik kendaraan, dan terutama tidak diganggu handphone. Karena dia orang yang sangat-sangat tidak bisa jauh dari handphone. 2 hari ini dia jadi lebih fokus sama saya. Pokoknya seneng banget deh. Cuaca sangat bersahabat kali ini. Tidak seperti sore kemarin yang cukup melelahkan dan membuat rasa was-was karena hujan dan angin disertai backsound suara petir. Nah Bu, kesan-kesannya. Jadi kayak wawancara mawar, mukanya nggak kelihatan. Ini mawar apa melati? Ya ampun. Habis ini tangga ya? Apa disebutnya? Tanjakan apa ya? Tanjakan Sambalado. Gimana tuh? Kesan-kesannya Sambalado. Asik ya? Sampai bikin nangis. Semakin Di perjalanan pulang, berduaan di dalam hutan, bercengkrama, bercanda, ketawa bareng, cukup bikin lupa rasa pegal di seluruh tubuh. Walaupun capek, seram, basah-basahan, kedinginan, dan gagal dapat sunrise, perjalanan kali ini memberikan rasa yang berbeda dari perjalanan-perjalanan kami sebelumnya. Tapi selalu ada satu rasa yang sama muncul dalam setiap perjalanan kami, yaitu rasa untuk mengulanginya lagi. Kira-kira liburan yang akan datang kemana lagi ya? Tunggu aja.